Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan, biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita. Biar malam hari ini, hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kita dimanapun berada. Mari kita sama-sama mau satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa pada malam hari ini, biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, buat setiap hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan nyata, bahkan tuntunan Tuhan selalu baru setiap hari. Saat ini kami menyatukan hati kami. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan setiap kami. Agar supaya kami layak menghampiri tahta-Mu yang indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi. Mari dengan segenap hati, Engkau yang mengalami pertolongan, kuasanya masih nyata sampai saat ini. Kalau lain ditolong, Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan, saya juga. Tangan Tuhan selalu terbuka, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Sungguh kuasa nyata Tuhan. Mari Engkau yang mengalami pertolongan
demi pertolongan Tuhan. Naikkan ucapan syukur, penyembahan, mazmur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Segala puji dan baik-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami Pegang tangan setiap kami, Amin Tuhan. tuntun langkah setiap kami Tuhan. Nyatakanlah jalan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Kudus. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hati kami berserah, Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah yang pimpin membimbing langkah setiap kami, pegang erat tangan kami. pegang teguh. Kami berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Biar Tuhan memegang tangan setiap kami, memimpin kami, membimbing kami di dalam jalan-jalan-Nya Tuhan. Biar kami gak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan Tuhan. Kami tetap fokus pada tujuan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur menyembah, Kami sembah menyembah Yesus. Tuhan. Kami sembah, kami sembah Yesus. Mengalir kuasa mengalir, ku sembah Kau.
ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku Sembah Kau, sembah. sembah Kau. Malam hari ini dengan hati yang sungguh kami Engkau yang layak Tuhan. untuk ku sembah. Ku Sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, sembah segala pujian kami bagi. Kami sembah Engkau malam hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada sama-sama malam hari ini kami bawa setiap hati kami lebih dalam kami sembah Engkau. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah, kami sembah Tuhan. sembah Engkau layak yang layak untuk ku sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Yang Dalam layak setiap pujian kami sembah. lahir dari setiap hati kami Tuhan. Dari dalam setiap perenungan kami untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu malam hari ini kami mengangkat setiap hati kami Tuhan. Naikkan pujian sembah bagi-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini Engkau kembali mengizinkan kami ada di Mesbah Doa. Anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami buka hati dan hidup kami, jiwa kami untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami menerima firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali. Iya, dan saya percaya semua kita dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk ya. Iya, shalom Ibu Pendeta Dewi Basir, maaf saya mau kesaksian. Dan saya bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Saya adalah pengikut dari channel Ibu dari Tambun, Bekasi. Saya ikut Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur serta Sunday online.
Dan beberapa waktu yang lalu ya saya mengalami sakit, ada benjolan, di daerah alat vital saya. Dan saya menjadi sangat khawatir karena saya belum pernah mengalami yang seperti itu. Tapi seperti yang sering Ibu katakan, saya imani Bu bahwa hidup mati saya di tangan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saya ketika saya mengalami sakit. Saya terus berdoa dan saya ikut mesbah doa Ibu, saya menumpangkan tangan jika sakit ini kalau karena dosa saya minta ampun ya. Kalau memang ini karena kuasa roh jahat, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan juga menghalau dan menyembuhkan. Puji Tuhan Bu ya, sampai 2 minggu belum juga ada perubahan. Saya tetap berdoa, saya tetap berharap pada Tuhan. Tuhan ajaib ya, di minggu berikutnya saya merasakan benjolan tersebut sudah hilang, bahkan tidak ada lagi. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus ya, yang selalu menjawab doa kita anak-anaknya, yang selalu berserah kepadanya. Sebelumnya saya juga berjanji kepada Tuhan, jika Tuhan menyembuhkan saya akan bersaksi di mesbah doa. Sebenarnya banyak sekali pertolongan Tuhan di dalam hidup saya Bu. Ya baik sebelum dan sesudah saya mengikuti channel Ibu. Tapi satu hal setelah saya mengikuti channel Ibu dan semua khotbah-khotbah Ibu, seperti mesbah doa, mesbah syukur, firman-firman Ibu bagikan, karakter dan cara berpikir saya banyak diubahkan Tuhan. Amin. Saya sekarang lebih ingin mencari kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Serta saya mengucap syukur juga buat Ibu Debbie, semua tim DB TV yang telah menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Doa kami terus maju Ibu, semangat Ibu. Ya kami berdoa agar channel dan khotbah-khotbah Ibu terus dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi agar memuliakan nama Tuhan Yesus di tengah-tengah bangsa Indonesia juga bangsa-bangsa yang lain sampai kedatangan Tuhan kembali ke dunia ini. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa ya, satu kesaksian yang kita dengarkan malam ini bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan kita mau tetap setia dan berharap hanya kepada Tuhan. Kita kemarin sudah membaca bagaimana akhirnya ya Tuhan menghukum ya Saul karena beberapa tindakan dan beberapa keputusan yang diambil tanpa bertanya kepada Tuhan. Ya dia bertanya apakah dia akan maju berperang tapi Tuhan tidak menjawab. Ya karena sebelumnya Saul pernah bernasar bahwa siapapun yang makan maka dia akan kena kutuk Tuhan. Ternyata Jonathan lah yang ya memakan ya madu dan akhirnya yang ketika Saul hendak membunuh ya Jonathan tapi rakyat membela dan berkata Jonathan tidak mengetahui akan hal itu. Kita lanjutkan sekarang 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-47. Sekarang kita masuk sudah ke 1 Samuel 15 ya maaf. 1 Samuel pasal yang ke-15 firman Tuhan judul perikopnya Saul ditolak sebagai raja. Berapa waktu yang lalu kita baru baca tentang bagaimana Saul diangkat menjadi raja. Tapi hari ini kita baca Saul ditolak sebagai raja oleh Tuhan. Pasal 15 ayat yang pertama berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, onta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan yang berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah.
Ya, berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, majulah, pergilah di tengah-tengah orang Amalek supaya jangan kulenyapkan engkau bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kala orang Amalek, mulai dari Hewila sampai ke Syur. Ya, sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Kita lihat di sini ya, 1 Samuel pasal yang ke-15. Pada waktu itu berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja. Ya, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, bagaimana Samuel itu dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan dan isi hati Tuhan kepada Saul. Ya, dan mengapa Allah memerintahkan pembinasaan total ya kepada orang-orang Amalek? Rasanya kok seperti tidak berkepri kemanusiaan, sebab orang-orang Amalek itu adalah gerombolan teroris yang bergerilya. Ya, mereka itu tanpa belas kasihan, mereka membunuh, mereka menyiksa. Ya, mereka itu teroris yang bergerilya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dan mereka itu hidup dengan cara menyerang bangsa-bangsa lain dan merampas harta serta keluarga para korban mereka. Ya, dan mereka lah yang mula-mula menyerang orang-orang Israel pada waktu bangsa itu memasuki tanah perjanjian. Lalu mereka terus-menerus menyerang perkemahan Israel. Ya, pada setiap kesempatan Allah mengetahui bahwa orang-orang Israel tidak akan pernah bisa hidup penuh damai di tanah perjanjian selama orang-orang Amalek itu masih ada. Jadi orang-orang Amalek ini adalah orang-orang yang kejam tanpa peri kemanusiaan, ya. Mereka itu menyerang, membunuh, merampas, ya, dan tidak ada belas kasihan. Karena itu Tuhan menyuruh untuk menumpas semua mereka, ya, disuruh untuk ditumpas. Dan dikatakan di sana, ya, bahkan Allah juga mengetahui praktik-praktik agama penyembahan berhala yang mereka anut dan betapa bobroknya, ya, kehidupan bangsa Amalek, sehingga satu-satunya cara ya untuk bisa melindungi orang Israel bahkan orang-orang lain dari mereka itu dengan cara membinasakan dan menghancurkan ya Amalek ini untuk tidak mempengaruhi lagi orang Israel. Ya, jadi saudara kita lihat di sini seringkali Tuhan itu kalau orang itu hidup tidak berdampak, bikin susah orang, ya hanya jadi batu sandungan, ya dibinasakan oleh Tuhan loh ini orang Amalek. Ya, dan dikatakan di sana, ya dan Saul mengumpulkan anak buahnya, ya Saul memanggil semua rakyat berkumpul. Ya, setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah kota-kota orang menghadang di lembah. Dan berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah. Ketika Saul hendak memerangi Amalek, di sekeliling itu ada orang Keni. Orang Keni tidak disuruh untuk dibinasakan karena dulu mereka juga bersahabat dengan orang Israel. Makanya Saul menyuruh untuk mereka pergi. Saul dan anak buahnya tidak menghancurkan semua ya dari yang ada di sana karena memang yang disuruh hanya orang Amalek. Orang Keni dibebaskan oleh Saul, suruh pergi. Ayat 6, berkatalah ya, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek supaya jangan kulenyapkan kamu. Ya, karena mereka dulu bersahabat. Ayat 7, lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, ya, tetapi segenap rakyatnya dirampasnya, ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Lalu segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas. Waktu itu Tuhan berfirman kepada Saul, semua harus ditumpas, semua harus dibinasakan. Bahkan kambing, domba, semua, ya. Tapi Saul tergiur dengan ya dia lihat kambing domba yang gemuk-gemuk, yang tambun, ya tidak ditumpas, ya karena sayang.
dia tergiur dengan ya itu semua dan dia menyuruh yang ditumpas hanya yang buruk-buruk saja. Ayat 10 berkata, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukanlah kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel bangun pagi-pagi, ya Samuel hendak menemui Saul karena Tuhan berfirman, ya aku menolak Saul. Aku menyesal telah memilih dia menjadi raja, ternyata pada akhirnya dia berbalik dan tidak mau tunduk kepada Tuhan. Tapi ketika Samuel pergi, ternyata Saul sudah pergi ya. Dan akhirnya ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ayat 13 kata Samuel, ya, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ya, ayat 14 tetapi dikatakan di sana, kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Ya, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Jadi Saul itu ditanya oleh Samuel, kenapa engkau ambil kambing domba itu? Ya, bukankah Tuhan sudah suruh engkau untuk membinasakan semuanya? Ya, kenapa engkau tidak ya taat kepada firman Tuhan? Ya, kenapa engkau tamak ya untuk mengambil apa yang bukan menjadi milikmu, sebenarnya disuruh Tuhan untuk ditumpas? Saul dan anak buahnya tidak menghancurkan semua barang rampasan dari pertempuran sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya, tapi mereka malah berkata bahwa itu mereka menyisihkan untuk mempersembahkannya bagi Tuhan. Ya, dan kita lihat di sini hal ini ya diadakannya untuk mencegah ya penyembahan berhala. Tuhan tidak mau. Ya, mereka itu membawa kambing domba itu ya untuk dipersembahkan baginya, padahal Tuhan suruh untuk tumpas habis. Tapi mereka melanggar, bahkan ada barang-barang berharga yang mereka ambil dan itu melanggar hukum-hukum Tuhan. Sehingga ya ketika Samuel bertemu dengan Saul, dia akan menyampaikan, Tuhan berkata, aku sudah menolak Saul. Ya, Saul membohongi Samuel mengenai hasil jarahan itu. Ya, Saul mungkin dia mengira bahwa kebohongannya tidak akan diketahui. Ya, tapi tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Ketika Tuhan yang tahu, ya semua akan dibukakan. Dan orang-orang yang tidak jujur ya segera akan mulai ya terbongkar kebohongan demi kebohongan yang mereka bangun di sekeliling diri mereka sendiri. Ya, dan akhirnya Samuel berkata, itu bunyi domba-domba apa, kambing-kambing apa? Dia bilang, oh itu akan kita persembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Dan ya Samuel berkata kepada Saul, ya aku akan memberitahukan kepadamu apa yang disampaikan Tuhan kepadaku tadi malam. Ayat 17, sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Ya, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan ya pesan, pergilah tumpaslah orang pendosa itu, yaitu orang Amalek. Perangilah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Tidak ada yang terkecuali ya. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan ya yang telah ya disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas.
Tapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik yang akan dikhususkan untuk ditumpas ya, itu untuk dipersembahkannya kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ya, dan Bapak Ibu, Saul itu terlalu berpikir dengan kekuatannya, dia semua apa-apa dia pikir dengan dia melakukan dengan kekuatan kemampuannya itu semua akan ya menyenangkan hati Tuhan. Dia sangat tipis antara kita ini mau menyenangkan Tuhan atau mengikuti ambisi atau keinginan diri sendiri. Saul gagal, ya bahkan dia sempat ngomong bahwa dia mau mempersembahkan untuk Tuhan, ternyata Tuhan tidak berkenan. Pada akhirnya Saul ditolak oleh Tuhan. Kita akan lanjutkan besok ya, dan kita percaya bahwa malam ini kita belajar tentang ya lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan apa yang menjadi kehendak kita. Sebab kehendak kita belum tentu itu kehendak Tuhan dan belum pasti itu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan. Kami belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Ampuni kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti mesbah doa Tuhan. Engkau bimbing, Engkau tuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa, dalam pergumulan, persoalan. Tuhan tolong lepaskan, bahkan hidup kami boleh ada dalam perkenanan Tuhan. Yang bergumul untuk punya anak, keturunan dibukakan, kandungan tertutup, yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati semua bangsa-bangsa di benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah anugerah Tuhan turun melimpah atas hidup setiap kami, berkat rahmat-Mu tercurah atas hidup kami. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Yesus ada jawaban.